memberitakan kabar baik itu menurut saya susah-susah gampang. Menurut saya ayat ini merupakan salah satu ayat yang nggak mudah ya untuk dilakukan. Ayat yang adalah saat-saat di mana Yesus akan terangkat ke surga dan menjadi penting karena ini adalah ayat yang terakhir kali. Ninja itu bisa dilakukan dengan cara mengajar orang Alkitab. Ketika saya membaca ayat ini, iman saya semakin bertambah dan conviction saya semakin bertambah untuk saya menjadi pemberita kabar baik. Pernah juga Yesus meminta murid untuk pergi dua berdua dan mereka pergi menginjil, diperintahkan seperti itu. Segala resiko mereka sudah tahu. Ditolak ataupun diterima itu adalah hal yang biasa. Dalam satu sisi lain saya juga mulai sadar bahwa betapa Tuhan dan mentor saya benar-benar sabar kepada saya. Dari dulu yang saya orangnya sangat tidak sabar, dan mereka berani untuk mengambil keputusan untuk sabar dan mengajar saya Alkitab sampai sekarang. Saya juga nggak boleh menyerah untuk mereka karena dulu ada waktu saya belajar Alkitab ada orang-orang yang juga tidak menyerah untuk saya. Jadi sekarang pun saya nggak boleh menyerah untuk mereka. Mendorong saya untuk melakukan semua itu adalah kerinduan untuk hidup benar. Lebih baik yang bisa saya sebarkan itu menjadi gampang, karena saya nggak menganggap itu sebagai tugas lagi, karena kabar baik itu ada dalam hidup saya sendiri. Ketika Tuhan minta saya untuk go and make disciples, saya menjadi semangat akan hal itu karena Tuhan memberikan janjinya kepada saya bahwa Ia akan selalu menyertai saya sampai pada akhir zaman. Selamat pagi saudara-saudari, selamat datang di Kebaktian Online GKDI Jakarta. Sebelum kita memulai kebaktian kita, akan ada beberapa pengumuman yang bisa kita perhatikan berikut ini. Sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Broken for all my sin, your body crucified to make me whole again. I will recall the cup, pour out in sacrifice to trade this sinner's for your new covenant. Hallelujah. I live my life in remembrance. Hallelujah. Your promise I won't forget. Salvation's road with fear and trembling, your way born as my own, as Christ is formed in me. Hallelujah.
should lose my way. If ever I deny your grace, remind me of the price you paid. Hallelujah, I live in remembrance. Reach from the depths, as far as east is from the west. So far your grace has carried me, until I see you face to face, until at last I've won my race. Remind me you're not finished yet. Hallelujah, 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 I live in remembrance. Andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya.
namun yang pasti kau tetap selamanya. Oh, oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Selamat hari Minggu semuanya. Saya bersyukur bahwa bulan ini kita akan belajar bersama-sama lagi tentang undivided devotion. Apa maksudnya itu? Terutama dalam masa-masa pandemi seperti sekarang, di mana ada banyak tantangan, mungkin juga ada yang merasa jenuh, ada terus di rumah, atau bahkan mungkin kita mendengar kabar-kabar keluarga atau orang yang kita kasihi mengalami sakit. Saya tahu ada banyak hal yang mempengaruhi kita. Justru pada saat seperti ini, saya ingin mengajak kita semua di sini untuk bisa belajar bagaimana dalam keadaan ini kita bisa justru semakin punya undivided devotion kepada Tuhan. Judul pelajaran saya hari ini adalah Love God and Love People. Sangat simpel. Ini adalah perintah terutama dari Tuhan. Seluruh Alkitab adalah tentang ini. Hal yang kita dengar begitu sering sudah. Tapi bagaimana? Apakah itu hal yang kita ngerti bagaimana kita menjalankannya dalam hidup kita sehari-hari? Terutama bahkan di dalam masa pandemi ini. Jadi saya mau mengajak kita untuk belajar sama-sama. Tapi mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan bantu kami untuk bisa mengerti bagaimana mengasihi Engkau lebih lagi. Dengan segala apa yang kami miliki. Membantu kami juga Tuhan di dalam masa yang gak gampang bagi penduduk dunia, dan terutama kita di Indonesia di sini, begitu banyak orang membutuhkan jamahan daripada Engkau. Bantu kami untuk bisa menjadi orang-orang yang bisa mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Dan terutama saudara-saudari kita. Saya berdoa Tuhan supaya firman ini membantu kita semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mau bertanya kepada kita semua di sini. Kamu sebagai seseorang, seberapa bagian, how many parts untuk bisa membuat seseorang seperti kamu? Kalau kita di sini bertanya kepada seorang ahli medis, dia akan bilang, oh ada 206 bagian tulang yang membangun seseorang. Atau kalau kita ketemu sama orang yang ahli otot, dia akan bilang, ada 600 bagian otot untuk bisa membuat seseorang seperti sekarang ini. Tapi kalau saya mau tanya, pada kamu jujur, seberapa, kalau secara rohani ya, seberapa bagian dibutuhkan untuk bisa membuat seseorang itu menjadi satu pribadi? Nah, banyak sekali orang mengatakan, oh itu butuhan tubuh kamu, butuh jiwa kamu, butuh pikiran kamu, butuh kekuatan kamu. Bahkan orang definisikan 4, kadang 3, orang debat soal itu. Saya mau katakan, gak ada masalah ada berapa bagiannya. Untuk kita mengerti, it's okay. Tapi bukan soal berapa banyak bagiannya yang membuat kamu jadi seseorang. Tetapi bagi Tuhan yang terpenting adalah, apakah kamu gunakan setiap bagian yang Tuhan berikan kepada kamu?
Baik itu tulang, baik itu otot, baik itu jiwa, pikiran, kekuatan. Apakah kau pakai nggak itu semuanya untuk mengasihi Tuhan? Kalau kita lihat sama-sama di buku Matius 22, jawab Yesus kepadanya, ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita semua tahu bahwa seluruh isi Alkitab, ya inilah summary-nya. Adalah tentang mengasihi Tuhan dengan segala, every part of us. Dan juga mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ini adalah dua hal yang saya mau bicarakan. Kenapa Yesus di buku Matius 22 ini, kenapa dia mengutip dari buku Ulangan, tapi kenapa ada yang berbeda? Dan orang hari ini debat tentang itu. Karena katanya di buku Ulangan kan bilang kita harus kasih Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Tapi kenapa Yesus bilang di sini dengan segenap akal budi? Berarti ini kekuatan atau akal budi dan orang debat tentang itu. Sedangkan poin yang Yesus mau buat di sini adalah it doesn't matter mau part apa yang kamu ketahui. Masalahnya Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segalanya. Every part, every heartbeat, every breath, every single cell dari hidup kamu. Kamu harus bisa pakai itu segenapnya, seluruhnya untuk bisa mengasihi Tuhan. Poin saya yang pertama adalah untuk mengasihi Tuhan, kamu harus ingat kondisi kamu. To love God, remember your condition. Saya mau kita jujur ya. Seandainya misalnya kamu sedang buat kopi, sudah tuangkan itu air panasnya sangat panas, karena kopi nggak enak kalau nggak air sangat panas. Sudah mulai kamu masukin kopinya, waktu kamu lagi buat itu tiba-tiba ada seseorang yang lewat dan menyenggol kamu tanpa sengaja, dan kemudian kopi panas, sangat panas itu tumpah kena tangan kamu dan kamu terbakar dan kamu tahu ini sakit sekali. Saya mau tanya, kondisi kamu, apakah cuma kamu akan merasa sakit secara fisik di sini, terbakar? Hanya itu saja? Dan tidak akan mempengaruhi perasaan kamu? Emosi kamu? Enggak kan? Pasti akan efek juga perasaan kita. Kita jadi kesel, kita mungkin jadi marah. Kok begitu? Dan bukan hanya itu. Itu juga bisa efek kita secara rohani. Jadi enggak ada namanya, cuma satu bagian. Enggak ada. Kita suka, kondisi kita manusia, kita suka berpikir seolah-olah realita kita adalah semuanya terkotak-kotak. Ada kategorinya, terbagi-bagi. Enggak. Ini kita sangat dipengaruhi oleh cara berpikir orang Yunani atau Greek mindset. Yang sangat berbeda dengan orang Ibrani atau Hebrew mindset. Orang Greek itu dualistik. Fragmented, terbagi-bagi. Contoh, berarti ada pekerjaan yang kudus dan ada pekerjaan yang sekuler. Ada sacred, ada sekuler. Kalau kamu melayani di gereja, kamu pendeta, kamu misionari, itu bagus, itu sacred. Kalau itu kamu jadi akuntan, kamu jadi dokter, itu sekuler. Sehingga hari ini ada orang yang bakal katakan, enggak, gue enggak gitu, gue enggak sekudus lu, karena gue ini cuma pekerjaan sekuler, gue cuma businessman. Kemudian bukannya itu, kita bagikan lagi bahwa kalau ada hal-hal yang materi itu berarti jahat. Nah, yang bersifat spiritual itu yang baik. Bahkan lebih parahnya lagi, kita pikir kalau saya ke gereja, itu berarti saya lebih kudus. Dan kalau saya di luar gereja, kurang gitu kudus. Bahkan orang berpikir apa yang saya percayai itu berbeda dengan apa yang saya lakukan. Jadi terpisah, terkotak-kotak jadinya.
Ada switch on off dalam hidup kita. Sedangkan dalam cara berpikir Ibrani, Hebrew itu berbeda. Kita ini semuanya holistic, integrated, connected. Jadi kalau contoh, semua hal itu adalah sacred. Nggak ada sekuler. Baca di dalam Alkitab, nggak pernah Tuhan bilang ini sekuler. Nggak ada. Ini semua sacred. Jadi, kalaupun saya lagi cuci baju saya, ataupun saya lagi kerja, itu semua adalah untuk Tuhan. Itu semua sacred. Saya lagi baca Alkitab, itu sacred. Materi. Itu juga semua dari Tuhan. Itu baik adanya. Bukan berarti materi itu berarti tidak rohani. Uang itu netral. Tidak pernah dibilang uang itu berarti evil. Cinta akan uang. Itu sumber kejahatan. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita itu baik. Dan apa yang saya percayai, itu harusnya otomatis itu yang saya lakukan juga. Makanya Yakobus 2 katakan, kalau saya beriman, iman saya pasti ada perbuatannya. Yang kemudian orang bahkan bilang, wah berarti ini gak percaya dong bahwa kita hanya diselamatkan oleh hanya iman. Berarti ini karena pekerjaan dong. Begitu luar biasanya iblis putar itu, sehingga membuat orang-orang pun melihat ayat itu dan bilang, oh berarti gak bisa dong. Saya ini kan selamat karena iman, bukan perbuatan. Sedangkan Yakobus mengerti cara berpikir Ibrani, itulah yang ada dikatakan di Alkitab, di mana kalau itu saya percaya, bukti dari saya percaya adalah akan kelihatan dari perbuatan saya. Apa yang saya lakukan itu berdasarkan apa yang saya percaya. It is integrated, it is connected, gak ada terpisah-pisah. Ini adalah kondisi yang kita harus sadar. Gak bisa kita pilah-pilah. Dan dalam mengasihi Tuhan, kita gak bisa bilang saya cuma mau kasih waktu saya 1 jam sampai 2 jam di hari Minggu dan itu saya sudah mengasihi Tuhan. Saya cuma mau kasih pikiran saya waktu saya lagi baca Alkitab, lagi pelajari sekitar 15 menit, udah itu berarti saya sudah mengasihi Tuhan. Enggak. Tuhan tidak mau kita mengasihi Dia cuman secara parsial, hanya secara sebagian kita saja. Dia mau kita mengasihi Dia dengan seluruhnya. Pertanyaannya sekarang, itu gampang enggak? Gampang-gampang susah. Saya kasih tahu. Dan kabar baiknya adalah kita nggak usah fabricated itu, nggak usah kita push sampai kita berusaha keras, nggak bisa. Makin kamu gitu makin gagal. Ini akan terjadi secara alamiah. Gimana caranya? Kamu lihat di buku Lukas 7 ayat 37. Saya bacakan. Di kota itu adalah seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata padanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Saya ulangi. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Secara naturally, secara automatically. Siapa? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus padanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata pada Simon, kau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata padamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga
ia berbuat kasih. Ini adalah satu kebenaran. Nggak usah kamu paksa-paksa untuk mengasihi Tuhan. Semakin kamu merasa diampuni oleh Tuhan, semakin juga kamu akan mengasihi Tuhan. Tapi semakin kamu merasa sedikit kamu dikasihi Tuhan, diampuni Tuhan, semakin juga kamu sedikit dalam mengasihi Tuhan. Kalau kita lihat di dalam diagram ini sangat penting ya. Kamu harus bisa ngerti keadaan daripada wanita ini. Wanita ini padahal sama kondisinya dengan si Simon, orang Farisi itu. Dia datang dan dia berada di dalam the presence of Jesus. Waktu dia ada di sana, dia tahu dia seorang pendosa. Dan waktu dia sadar seberapa kondisinya dia di hadapan seseorang yang sempurna, seseorang yang tidak pernah berdosa, yang begitu mengasihi, karena dia nggak merasa dikasihi orang-orang lain, orang bahkan membuang dia, menggosipkan dia. Tapi waktu dia datang ke Yesus, dia merasakan betul-betul kasih Yesus yang dalam kepada dia. Dia tahu kondisi dia, dia bisa lihat dosa dia. Dan semakin dia tahu dosanya, dia lihat seberapa Yesus mengasihi dia, Yesus mengampuni dia. Semakin dia butuh Yesus dan semakin dia itu bersyukur dan semakin dia itu mengasihi Tuhan. Kenapa ini penting? Yesus bilang dengan jelas, Simon kamu lihat, bukan berarti Yesus bilang kamu harus basuh kaki saya, kamu harus minyaki kaki saya dengan minyak yang mahal. Enggak. Yesus mau bilang kenapa orang ini akhirnya si wanita ini padahal nggak pernah diajarin, nggak kayak orang Farisi diajari bagaimana mengasihi Tuhan. Ini pendosa yang nggak tahu banyak bagaimana mengasihi Tuhan, yang belum dapat banyak pengetahuan tentang itu. Tapi dia mampu melakukan hal-hal sampai begitu kreatif, sampai go extra mile. Kenapa? Karena wanita ini dia tahu kondisi dia, seberapa dalamnya dia. Dan dia tahu seberapa banyak dia diampuni. Dihapuskan utangnya. Justru karena itu dia lah yang jauh lebih bersyukur. Dan membuat dia makin justru butuh Tuhan. Makin dia mengasihi Tuhan. Saya mau tanya, apakah kamu hari ini mengasihi Tuhan? Kamu butuh pengetahuan lebih lagi? Atau yang kamu butuh adalah bergaul akrab dengan Tuhan. Waktu kamu bergaul akrab dengan Tuhan, kamu akan bisa lihat kondisi hati kamu, kondisi hidup kamu lebih lagi. Saya mau katakan ini karena masalah orang di dunia, kenapa orang nggak bisa melihat kondisinya dia, nggak sadar kondisinya, karena mereka terlalu banyak hangout dan bandingkan dirinya dengan orang lain. Kamu lihat orang yang banyak hanya spend time dengan orang luar, orang di sana. Kamu lihat orang ini justru nggak ada butuhnya untuk Tuhan. Karena waktu mereka hangout dengan orang luar di sana, justru mereka melihat, gue setidaknya nggak separah orang itu. Gue masih lebih bagus. Waduh gila orang itu sampai begitu. Setidaknya merit gue nggak sampai begini. Waduh lihat itu anak semua orang tua gini. Gue masih lumayan. Sehingga waktu kita lihat itu, memang dari mulut kita bilang, wah gue bersyukur, puji Tuhan. Dari bibirnya kita. Tapi saya bicara dari dalam hati kita. Saya bicara segenap jiwa raga kita semuanya. Saya mau kita jujur di sini. Kamu betul-betul merasakan seberapa parahnya kondisi kamu? Kalau kamu gaul dengan orang di luar, kamu akan merasa kamu oke. Sangat gampang untuk kita tinggi hati, sangat gampang kita self-righteous, sangat gampang untuk akhirnya kita bahkan tidak bersyukur kepada Tuhan, sangat gampang. Hanya ketika kita datang ke Yesus, kenal dia secara akrab, intim dengan dia, baru kita bisa melihat, wow, seberapa busuknya kita. Seberapa jauhnya kita. Waktu kita merasa berapa jauhnya itu, semakin kita butuh pengampunan Tuhan. Semakin kita punya thirst and hunger, lapar dan haus akan kebenaran itu. Semakin kita itu merasa kita itu miskin di hadapan Allah. Semakin kita membutuhkan
Yesus. Waktu kamu makin butuhkan Yesus, kamu akan makin mengasihi dia. Itu natural. Itu otomatis, gak usah dipaksa-paksa. Yesaya 6, kita gak akan buka di sana, tapi ingat Yesaya, seseorang nabi yang luar biasa. Apa yang membuat dia kenapa bisa sampai tersungkur, sampai akhirnya dia bisa katakan, oh Tuhan, aku adalah orang yang celaka, bibirku najis. Bayangkan seorang nabi yang begitu hidupnya righteous, kenapa bisa begitu? Karena dia bisa melihat Tuhan dengan matanya. Waktu dia melihat Tuhan, dia tahu seberapa jauhnya dia, seberapa kotornya dia. Hari ini kamu lihat diri kamu sebagai seorang yang seperti apa? Kalau kamu nggak lihat kondisi hati kamu, nggak lihat kondisi pikiran kamu, kamu tidak mengakui itu, dan kamu tidak bergaul akrab dengan Yesus, susah untuk kamu bisa mengasihi Tuhan dengan every part of your being. Susah. Paulus katakan di 1 Korintus 15 ayat 9, dia bilang, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dari semua rasul, aku paling hina. Ini bukan false humility. Ini benar-benar dia realize kondisinya dia. Dia menganiaya jemaat. Rasul lain tidak. Efesus 3 ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Segala orang kudus berarti orang-orang dalam jemaat, saudara-saudari. Dia bilang, akulah yang paling hina. Ini Paulus orang rasul. Kenapa? Karena dia tidak bandingkan dirinya dengan saudara-saudara lain. Kalau dia bandingkan dengan saudara-saudara lain dalam jemaat, dia ini udah paling hebat. Tapi karena dia mengejar Yesus senantiasa, dia terus bisa kenal Yesus makin lagi. Mengenal penderitaan Yesus. Waktu dia lihat penderitaan Yesus. Waktu dia lihat apa yang Yesus lakukan. Pikirkan, rasakan. Dia merasa sangat jauh. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Dia bilang dari semua orang yang berdosa, aku paling berdosa. Betulkah itu? Kita tahu itu tidak. Kalau kita bandingkan dengan satu sama lain. Tapi Paulus, dia merasa dia paling berdosa karena dia paling akrab dengan Tuhan. Dia spend time dengan Tuhan. Dengan segenap yang dia ada, waktu dia spend time itu dia tahu seberapa berdosanya dia. Seberapa kotornya dia. Dan dia tahu seberapa dia butuh pengampunan. Justru dia makin butuh Yesus. Justru dia gak mau lepaskan sampai dia bilang, to live is Christ. Saya mau tanya saudara-saudara di sini, kamu tahu gak kondisi kamu hari ini? Karena kalau kamu mau bisa mengasihi Tuhan, kamu harus jujur dan tahu kondisi kamu. Hal yang kedua yang saya mau bicarakan adalah bagaimana kita bisa mengasihi orang. Untuk bisa mengasihi orang, kita harus ingat posisi kita. To love people, remember your position. Kenapa saya mau katakan begini? Karena simple, untuk bisa mengasihi orang lain, kamu harus bisa mengasihi diri kamu dulu. Sendiri. Sangat susah ya seseorang yang gak mengasihi dirinya sendiri bisa mengasihi orang. Kamu lihat cenderung orang itu egois, hanya pikirkan dirinya. Dia sangat self-consume, self-pity, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit kemudian insecure. Karena dia selalu pikir dunia itu hanya dirinya sendiri. Dia sangat susah untuk giving dan mengasihi orang lain. Makanya Tuhan bilang, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Yang saya mau bicarakan di sini, saya bukan mengajak kamu untuk makin mengasihi diri kamu. Saya mau mengajak kamu untuk bisa mengasihi diri kamu lebih baik, lebih benar. Seperti cara Tuhan mengasihi kamu. Jadi saya nggak bilang kepada kamu to love yourself more. Saya di sini mau bilang to love yourself better. Sehingga kamu bisa mengasihi diri kamu, melihat diri kamu sebagaimana Tuhan melihat kamu dan mengasihi kamu. Terlepas daripada apapun background keluarga kamu, terlepas dari background apa yang kamu hadapi sejak kamu dari kecil.
What matters adalah bagaimana Yesus mengasihi kamu, melihat kamu, cara memandang itu yang kamu harus lihat sehingga kamu bisa mengasihi diri kamu sebagaimana Tuhan mengasihi kamu. Mulai dari itu dulu. Jadi ini sangat penting karena saya mau bicara terutama untuk kita yang sudah jadi murid Yesus, jadi Kristen. Kamu ini berarti sudah diampuni dosa kamu. Sudah. Kamu bahkan tanya, Tuhan tapi kan gua dosa ini Tuhan. Tuhan bilang yang mana? Dia udah lupakan itu. Dia bukan hanya ampuni, dia lupakan. Bukan hanya itu. Dia sendiri mengangkat kamu menjadi anaknya dia. Dan dia taruh kamu duduk di sebelah kanan dia bersama dengan Yesus. Dalam Kristus. Kamu righteous dalam Kristus. Posisi kamu secara official sudah bersama dengan Tuhan di sana. Walaupun kita masih harus hidup di dunia. Itu adalah kenyataan. Saya nggak cerita dongeng, ini kenyataan. Makanya Paulus katakan di buku Efesus, 3 pasal dia bicara tentang bagaimana orang harus tahu siapa mereka di dalam Kristus. Who they are in Christ. Mereka adalah orang yang sudah dapat every spiritual blessing yang dibutuhkan. Mereka adalah orang yang sudah diangkat menjadi anak oleh Tuhan. Mereka adalah orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Mereka adalah orang yang sudah diangkat dan duduk sebelah kanan Allah bersama dengan Yesus. Ini adalah orang yang sangat kaya, orang yang sangat diberkati, sudah punya apa yang dimiliki, yang dia perlu miliki, semua sudah dia miliki dengan begitu berlimpahnya. Kemudian di 3 pasal berikut, pasal 4-6, barulah Paulus bilang, kalau gitu sekarang kamu harus hidupi. Sekarang kamu coba mengasihi pasangan kamu, kasihi anak kamu, orang tua kamu, kasihi orang-orang. Tuhan gak pernah minta kita mengasihi orang lain sebelum kita sendiri tahu posisi kita sendiri apa. Siapa kita sebenarnya. Jadi barang siapa yang coba mau mengasihi tapi dia lupa siapa dia sebenarnya dalam Kristus, sangat susah. Kita baru coba mau mengasihi orang, baru sehari 2 hari udah rasanya capek. Karena kita merasa, gila gua aja pun susah. Kita langsung lihat kondisi kita, bukan posisi kita. Kita lihat gua aja lebih susah dari dia. Oh gimana ya, gua capek banget ya. Gua aja udah begitu padat jadwal gua gak ada waktu lagi. Masa gua kasih waktu lagi ke dia. Kita lebih banyak lihat kondisi kita, lebih daripada kita lihat posisinya kita. Tapi when you remember your position in Christ, when you know who you are, sangat gampang akhirnya kita lakukan hal yang harusnya kita harus lakukan. Saya ambil satu contoh. Saya coba mau tanya kita semua di sini. Selain daripada Yesus mati di kayu salib, kejadian mana yang langsung masuk dalam benak kamu? Kalau saya tanya, selain daripada penyaliban Yesus, perbuatan apa, action apa yang Yesus lakukan yang paling mengasihi dan begitu melayani? Apa yang ada dalam pikiran kamu? Kejadian mana? Cerita apa? 9 dari 10 orang yang saya tanyai, jawabannya adalah waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Betul, itu perbuatan yang luar biasa. Tapi banyak orang cuma melihat actionnya Yesus waktu mengasihi murid-muridnya. Seberapa Yesus begitu melayani, betapa dia rendah hatinya. Masa dia Tuhan, dia malah yang begitu. Orang lihatnya actionnya, tapi orang lupa melihat apa yang membuat Yesus bisa lakukan itu. Kalau kita lihat di buku Yohanes 13, di ayat yang ketiga. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus tahu bahwa segala sesuatu otoritas, segala sesuatu yang ada sudah diberikan Bapaknya kepada dia. Dan dia tahu dia itu berasal dari mana. Dia tahu dia ada di mana. Orang dunia bisa lihat, ini orang yang akan dihina, akan disalib. Tapi lihat, Yesus sendiri dia tahu sebelum dia disalib, sebelum dia bahkan membasuh kaki murid-muridnya, dia sudah tahu siapa dia sebenarnya. Dia tahu posisinya di hadapan Bapaknya. Barulah ayat itu katakan, dan Yesus bangun, dia kemudian ambil sehelai kain lenan, kemudian dia ikat kepada pinggangnya, kemudian ia menuangkan air ke dalam basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya.
Kamu harus tahu apa yang Yesus ketahui sebelum bahkan dia mulai melayani dan mengasihi. Yesus tahu persis posisi dia. Who he is before the Father. Dan itulah the driving motivation yang membuat dia bisa melayani. Bukan driving motivationnya bukan karena merasa bersalah, guilty ya. Driving motivationnya bukan karena, aduh ini adalah tugas ya. Karena kalau saya nggak lakukan nanti nggak enak. Saya sebagai pemimpin kan saya harus jadi contoh. Bukan juga karena saya mau perform ya, bukan. Ini adalah yang kita lakukan sehingga waktu kita lakukan itu kita cepat capek. Kita mengasihi orang itu nggak konsisten. Cuma bertahan 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, udah itu kita udah capek. Karena our driving motivation to love orang bukan karena of who we are in Christ, bukan karena posisi, tapi karena hal lain. Beda dengan murid-muridnya. Murid-muridnya bahkan debat siapa yang lebih besar lagi. Karena mereka susah untuk bisa mengasihi dan melayani satu sama lain. Kenapa? Karena mereka begitu insecure. Mereka lupa siapa mereka di hadapan Tuhan. Mereka lebih sibuk melihat, oh siapa lebih gede, siapa lebih ini. Mereka lupa bahwa mereka sendiri adalah murid-murid Tuhan Yesus. Hari ini saya mau ngajak kita semua di sini, brother sister. Kalau kamu mau love orang, remember your position. Ini 2 hal simpel yang saya mengajak kita, coba kita renungkan, coba kita praktekkan. Kalau kamu mau love God, remember your condition. Ingat kondisi kamu. Waktu kamu di hadapan Tuhan, siapa kamu? Kamu tahu seberapa berdosanya kamu. Tapi kalau kamu mau love orang lain, remember your position. Siapa kamu di hadapan Tuhan? Tuhan sudah mengangkat kamu. Bahkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya berharap ini membantu kita, bantu kita untuk punya undivided devotion bulan ini. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih bahwa Yesus adalah standar kami, tolak ukur kami. Kami tidak perlu membandingkan diri kami dengan lain. Dan terima kasih waktu kami datang melihat kekudusan Yesus. Kami sendiri tahu kondisi kami dan seberapa kami diampuni, seberapa kami membutuhkan Yesus. Dan justru itu membawa kami makin mengasihi Yesus, bersyukur lebih lagi. Dan bantu kami ketika kami mengasihi orang lain, bantu kami untuk tahu. Jangan kami punya sikap beggar attitude, orang yang miskin, orang yang susah, orang yang nggak punya ini, nggak mampu ini. Tapi bantu kami untuk lihat seberapa kami sudah diberkati oleh Engkau. Semua yang kami perlu Engkau sudah berikan Tuhan. Bantu kami untuk ingat posisi kami. Supaya waktu kami memberkati orang lain, itu betul-betul datang dengan sepenuh-penuhnya karena kami tahu siapa kami di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.